Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Aulia dari kelompok 8. Di sini saya akan melakukan latihan range of motion atau dengan disingkat ROM. Latihan range of motion atau ROM adalah tindakan latihan otot atau persendian yang diberikan kepada pasien yang mobilitas sendinya terbatas karena penyakit, disabilitas, atau trauma, di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Tujuan yang pertama, mencegah risiko atrofi otot pada klien yang mengalami imobilisasi. Kedua, mencegah terjadinya kontraktor pada klien sendi. Tiga, mempertahankan atau meningkatkan kekuatan otot. Empat, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Jenis ROM yang pertama, ROM aktif, di mana perawat memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendi. Jenis ROM yang kedua adalah ROM pasif, di mana perawat melakukan gerakan persendian klien secara dengan rentang gerak normal. ROM jenis ketiga yaitu ROM aktif, dengan bantuan, artinya klien melakukan gerakan ROM dengan sedikit bantuan dari perawat. Indikasinya, yang pertama, klien dengan tira baring yang lama. Kedua, pasien dengan penurunan tingkat kesadaran. Yang ketiga, kelemahan otot. Keempat, pasien fase rehabilitasi fisik. Kontraindikasi, yang pertama, klien dengan fraktur atau patah tulang. Kedua, klien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, trombus, emboli atau sumbatan pada pembuluh darah. Keempat, kelainan sendi atau tulang. Kelima, klien fase imobilisasi karena kasus penyakit, misalnya penyakit jantung. Gerakan ROM yang pertama, fleksi. Kedua, ekstensi. Ketiga, hiperekstensi. Yang keempat, rotasi. Kelima, sirkumduksi. Keenam, supinasi. Ketujuh, pronasi. Kedelapan, abduksi. Kesembilan, aduksi. Kesepuluh, aposisi. Perhatian yang harus diperhatikan, yang pertama, keterbatasan pergerakan atau ketidakmampuan menggerakkan sendi. Kedua, bengkak, nyeri, kemerahan, krepitasi, deformitas pada sendi. Ketiga, melakukan ROM pasif, berikan songkongan sendi. Ketiga, saat melakukan ROM pasif, berikan songkongan sendi. Empat, lakukan setiap gerakan dengan perlahan dan berhati-hati. Kelima, setiap gerakan dilakukan sesuai kemampuan. Keenam, ulangi masing-masing gerakan sebanyak 5 kali. Ketujuh, hentikan latihan jika klien mengungkapkan ketidaknyamanan seperti nyeri atau terjadi spasme pada otot daerah yang bersangkutan. Tahap prainteraksi. Siapkan peralatan yang terdiri atas geniometer, hand drop, dan dekatkan pada pasien. Setelah itu, perawat melakukan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Selanjutnya, menjelaskan kepada pasien apa yang harus dilakukan perawat. Tahap kerja. Tahap kerja. Selanjutnya, perawat melakukan pengkajian yang terdiri atas: pertama, mengidentifikasi kemampuan masing-masing sendi dalam melakukan gerakan. Arahkan pasien untuk melakukan rentang gerak sesuai kemampuan, lalu identifikasi keterbatasan pergerakannya. Pengkajian dapat pula dilakukan saat klien melakukan aktivitasnya dengan mengobservasi kemampuan atau keterbatasan dalam pergerakan. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran rentang gerak sendi menggunakan geniometer. Dengan cara mengarahkan pasien untuk melakukan rentang gerak sesuai kemampuan, kemudian letakkan geniometer sesuai tempat dan arah tangan, dengan posisi tengah sejajar dengan sendi. Setelah itu memulai pengukuran. Melakukan pengkajian kekuatan otot. Dengan mengarahkan pasien untuk mengangkat lengan sesuai kemampuan, kemudian beri tekanan ke arah yang berlawanan. Kaji kekuatan otot pasien dalam menahan tekanan yang diberikan. Pengkajian kekuatan otot pada ekstremitas yang lain. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Oleh karena itu, latihan gerak pada sendi ini akan dibantu oleh perawat atau ROM pasif. Langkah kontraktur pada sendi atau kelemahan pada otot, lakukan latihan dengan menyokong sendi yang bersangkutan. Gerakan leher. Fleksi. Arahkan dagu ke sternum dan upayakan untuk menyentuh sternum. Normalnya, gerakan ini dapat membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya, gerakan ekstensi. Posisikan kepala pada posisi semula atau netral. Gerakan ini membentuk sudut 45 derajat. Hiperekstensi. Gerakan kepala ke arah belakang atau tengah dasar. Gerakan bahu. Fleksi. Letakkan kedua lengan pada sisi tubuh. Perlahan, angkat lengan ke arah depan mengarah ke atas kepala. Ekstensi. Gerakan lengan kembali mengarah ke sisi tubuh. Abduksi.
Angkat lengan lurus ke arah sisi tubuh hingga berada di atas kepala. Adduksi. Turunkan kembali lengan mengarah pada tubuh dan upayakan lengan menyilang di depan tubuh sejauh yang kalian dapat lakukan. Rotasi internal. Lakukan fleksi pada siku 45 derajat. Upayakan bahu lurus dan tangan mengarah ke atas. Lakukan gerakan lengan ke arah bawah sambil mempertahankan siku tetap fleksi dan bahu tetap lurus. Rotasi eksternal. Dengan siku yang dalam keadaan fleksi, gerakan kembali lengan ke arah atas hingga jari-jari menghadap ke atas. Gerakan ini dapat membentuk sudut 90 derajat. Lakukan hal yang sama pada lengan yang lemah, tentunya dengan menyokong sendi yang bersangkutan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan bahwa setiap gerakan dilakukan dengan berhati-hati dan perlahan, kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan, dan setiap gerakan diulangi sebanyak 5 kali. Fleksi. Angkat lengan sejajar bahu, arahkan lengan ke depan tubuh dengan lurus, posisi telapak tangan menghadap ke atas, perlahan, gerakan lengan bawah mendekati bahu dengan membengkokkan pada siku, dan upayakan menyentuh pada 40 derajat. Ekstensi. Gerakan kembali lengan hingga membentuk posisi lurus dan tidak bengkok pada siku. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 150 derajat. Gerakan lengan bawah. Supinasi. Rendahkan posisi lengan, posisikan telapak tangan mengarah ke atas. Gerakan lengan bawah hingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerakan pergelangan tangan. Fleksi. Luruskan tangan hingga jari-jari menghadap ke depan. Perlahan gerakan pergelangan tangan hingga jari-jari mengarah ke bawah. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 80-90 derajat. Gerakan pergelangan tangan dengan gerakan ke arah ibu jari. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 30 derajat. Dan aduksi. Gerakan pergelangan tangan secara lateral dengan gerakan ke arah jari kelingking. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 30-50 derajat. Tahap terminasi. Perawat merapikan alat, kemudian mengevaluasi respon pasien setelah dilakukan tindakan. Setelah itu, mendokumentasikan tindakan yang meliputi kemampuan rentang gerak sendi, kekuatan otot pada ekstremitas, kondisi sendi seperti kontraktur, krepitasi, ataupun nyeri.